Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sudut Garut yang jarang dijamah orang, ada sebuah cerita tentang sebuah desa gaib yang hanya tampak bagi mereka yang tersesat atau dikehendaki masuk ke sana. Penduduk setempat menyebutnya Desa Cikaramat. Konon, desa ini muncul di antara kabut tebal yang melingkupi perbukitan saat matahari hampir terbenam. Suatu hari, Budi, seorang pemuda yang gemar mendaki, memutuskan untuk mengeksplorasi hutan di sekitar Garut. Dia tak memedulikan peringatan dari warga sekitar yang menyebutkan daerah itu berbahaya. Dengan penuh rasa ingin tahu, dia terus melangkah masuk ke dalam hutan, hingga akhirnya kabut mulai turun, menyelimuti jalan setapak yang dilaluinya. Ketika langit mulai meredup, di antara kabut yang semakin tebal, samar-samar Budi melihat cahaya lampu dari kejauhan. Mengira ada rumah atau perkampungan, ia pun berjalan menuju cahaya itu. Tak lama, Budi tiba di sebuah desa yang tampak sunyi dan damai. Rumah-rumahnya berarsitektur Sunda kuno, dengan dinding dari bilik bambu dan atap dari ijuk. Tapi, yang membuatnya merinding, suasananya begitu sepi, tanpa ada suara burung atau hewan hutan sekalipun. Di tengah desa, Budi bertemu seorang pria tua berpakaian adat Sunda yang menyambutnya dengan ramah. Tanpa bertanya, pria tua itu menawarkan segelas air dan menyuruhnya duduk di balai-balai bambu. Budi, yang merasa lelah dan haus, langsung menerima tawaran tersebut. Saat minum air itu, ia mulai merasa ada yang aneh. Rasa kantuk luar biasa menyerangnya. Matanya semakin berat, dan akhirnya ia pun tertidur di balai itu. Ketika ia terbangun, desa itu tampak berbeda. Rumah-rumahnya tak lagi terlihat terawat, namun sudah lapuk dan berlumut. Pintu-pintunya terbuka, memperlihatkan ruangan kosong dan berdebu. Sosok pria tua yang tadi menyambutnya menghilang tanpa jejak. Bahkan lampu-lampu yang tadi terang kini hanya tinggal sisa pelita mati yang ditumbuhi sarang laba-laba. Panik, Budi mencoba mencari jalan keluar dari desa itu, namun jalannya terasa berputar-putar. Setiap lorong yang ia masuki selalu kembali ke tempat yang sama, ke balai bambu tempat ia terbangun. Akhirnya, terdengar suara tawa sayup-sayup dari kejauhan, semakin lama semakin dekat. Sosok-sosok hitam mulai bermunculan, mengerumuninya dari segala arah. Budi mencoba berlari, namun langkahnya seperti tertahan. Mereka mengelilinginya, wajah-wajah mereka samar, tapi mata mereka memancarkan cahaya merah yang menyala di dalam kabut. Pada saat Budi merasa tidak ada harapan, ia mendengar suara seseorang berteriak memanggil namanya dari kejauhan. Suara itu semakin keras, hingga membuat sosok-sosok hitam itu perlahan menghilang di balik kabut, bambu dan atap ijuk. Desa itu terlihat begitu tradisional, seperti terperangkap dalam waktu yang berbeda. Budi terheran-heran, karena desa itu tidak ada di peta dan dia tidak pernah mendengar siapapun bercerita tentangnya. Beberapa penduduk desa tampak keluar dari rumah, mengenakan pakaian khas Sunda yang sudah sangat kuno. Mereka menatap Budi dengan pandangan aneh, seolah heran dengan kehadirannya. "Selamat sore, Nak," sapa seorang pria tua sambil tersenyum ramah. "Apa kau tersesat?" Budi mengangguk, sedikit lega melihat ada orang yang mau berbicara dengannya. "Iya, Pak, saya hanya mendaki, tapi tiba-tiba terjebak kabut dan sampai di sini." Orang tua itu mengangguk pelan, "Kau telah sampai di Desa Cikaramat. Desa ini jarang dikunjungi orang luar, kecuali mereka yang dikehendaki." Budi mengerutkan kening. "Dikehendaki?" tanya Budi heran. Pria tua itu tak menjawab, hanya tersenyum dan mempersilakan Budi untuk menginap di rumahnya karena hari sudah gelap. Budi yang kelelahan menerima tawaran itu dan mengikuti pria tua tersebut ke rumahnya. Di dalam rumah, suasana terasa aneh. Bau kemenyan tercium samar-samar, dan di sudut ruangan, terlihat sesajen kecil dengan berbagai macam bunga dan makanan. Malam itu, Budi merasa sangat lelah, sehingga dia langsung tertidur di ruangan yang disediakan. Namun, ketika tengah malam tiba, Budi terbangun karena mendengar suara bisikan dan tangisan. Ia membuka matanya perlahan, dan melihat bayangan-bayangan hitam bergerak di luar jendela. Suara gamelan terdengar samar, membuat suasana semakin mencekam. Penasaran, Budi mencoba mengintip dari jendela. Di halaman depan rumah, ia melihat penduduk desa berdiri melingkar, mengelilingi sesuatu yang ditutupi kain putih. Di tengah-tengah mereka, seorang wanita berpakaian serba hitam tampak memimpin upacara dengan tatapan kosong dan senyuman menakutkan. Di balik kain putih itu, tampak samar-samar bentuk tubuh manusia yang dibaringkan. Jantung Budi berdegup kencang. Dengan rasa takut, dia menyadari bahwa desa ini bukan desa biasa. Desa Cikaramat adalah desa gaib yang melakukan ritual aneh. Budi mulai merasa ada sesuatu yang salah dengan keberadaannya di sana.
Tanpa berpikir panjang, dia mencoba keluar dari rumah itu, berlari menuju hutan untuk mencari jalan pulang. Namun, yang dia temukan hanyalah jalan setapak yang berputar-putar, seakan membawanya kembali ke desa yang sama. Dia terus berlari dan berlari, tapi setiap kali dia keluar dari hutan, dia selalu sampai di desa Cikaramat. Di akhir malam, suara gamelan semakin keras, dan bayangan penduduk desa yang tak bersahabat mulai mendekatinya dari segala arah. Dalam ketakutan yang mendalam, Budi mendengar bisikan lirih di telinganya, "Kau tidak akan bisa pergi, karena kau telah terpilih sebagai tamu abadi di desa Cikaramat." Desa itu pun menelan Budi dalam kegelapan, dan sampai saat ini, tak ada yang pernah mendengar kabar darinya lagi. Keesokan harinya, warga desa sekitar hutan Garut mendapati tas dan beberapa barang milik Budi tergeletak di tepi hutan, namun tak ada tanda-tanda keberadaannya. Beberapa orang percaya bahwa Budi telah tersesat dan mungkin jatuh ke jurang, tetapi para orang tua di desa tahu, kisah itu jauh lebih gelap. Setelah kejadian itu, setiap malam Jumat Kliwon, desas-desus menyebar bahwa kabut tebal akan muncul di sekitar hutan. Warga desa yang tinggal di dekat sana bahkan pernah mendengar suara gamelan dari kejauhan, seolah ada pesta di dalam hutan. Mereka yang berani mengintip dari batas hutan sering mengaku melihat bayangan sebuah desa di kejauhan, desa yang hanya muncul di tengah kabut tebal, lalu lenyap ketika pagi menjelang. Beberapa tahun berlalu, namun misteri desa Cikaramat terus hidup. Konon, sesekali ada pendaki atau orang yang tak sengaja tersesat, lalu hilang tanpa jejak. Penduduk desa percaya, setiap orang yang hilang itu mungkin telah menjadi bagian dari desa Cikaramat, terjebak sebagai tamu abadi, yang tak pernah bisa kembali ke dunia nyata. Hingga kini, cerita desa Cikaramat masih menjadi peringatan bagi siapa saja yang ingin menjelajahi hutan Garut. Mereka yang terlalu penasaran dan tak mengindahkan peringatan konon akan dihendaki oleh desa gaib itu menghilang selamanya, dan selamanya terdengar bisikan dari balik kabut, mengundang mereka yang tersesat untuk menjadi penghuni baru di desa Cikaramat yang angker.